Halo, jumpa lagi di Tahu Isi Podcast GKY Epic. Yang belum tahu dikasih tahu, yang sudah tahu diisi. Wah, kita ini kalau teman-teman yang baru mendengar kita hari ini, teman-teman bisa melihat di dua sesi sebelumnya. Ya, ada dua sesi yang sebelumnya untuk bisa catch biar up. nyambung ya. Iya, bisa catch up apa yang kita bicarakan ya. Oke, hari ini kita akan obrolin mengenai intensional nih ya. Kemarin kita sempat bicara bahwa wah intensional sempat keskip nih. Ya. Saya tertarik tuh mengenai intentional, disengaja gitu loh. Kan kita kan papa mama ini sibuk banget tentunya. Anak juga sibuk. Waktu itu Bro Gunawan sempat bilang, wah anak itu udah sekolah sibuk gitu kan ya. Kita juga sibuk gitu loh. Bagaimana nih kita melakukannya secara sengaja keluarga. Gitu loh. Nah, yang kami pelajari bahwa tentunya anak ini kan punya timeline ya. Jadi, nah gimana tuh? Ada momen-momen yang kita bisa ciptakan secara sengaja gitu loh. Terus mungkin ditambah lagi kalau misalkan anak-anak kita yang sekolahnya di sekolah Kristen gitu ya. Pemuritan keluarga itu bagaimana dilakukan di dalam rumah. Sedangkan mereka juga berpikir di sekolah udah ada saat teduh. Mereka juga ikut persekutuan remaja. Mereka juga ikut ibadah umum dan hal-hal rohani lainnya. Nah, bagaimana itu cukup gitu ya? Mereka kira-kira pikir cukup gitu. Seperti biasa, kalau yang susah, dulu. Paling pintar ini. Soalnya kata-kata itu the point ya. Oke kok, boleh share kok. Oke. Nah, dengan kata intensional itu berarti kita sengaja kan? Iya. Sengaja dalam arti berusaha mengalokasikan waktu untuk memuridkan. Nah, apa itu? Ya kita bisa menciptakan menciptakan waktu. Yang kedua kita bisa menangkap momen yang di luar apa yang kita create gitu loh waktunya. Ya. Usaha ya ujung-ujungnya ya. Menangkap momen. Itu momen itu kan istilah kronos itu sekali datang aja. Kalau nggak tangkap momen itu bisa lewat aja gitu loh. Nah itu. Nah yang ketiga itu adalah momen-momen bersejarah. Seperti apa? Hari-hari khusus. Ulang tahun kah, kenaikan kelas kah, dan sebagainya. Nah ini kita harus set bagaimana kita waktu-waktu tertentu ini kita buat untuk pemuritan. Ya. Dalam arti kita membawa mereka dekat kepada Tuhan. Ya. Mereka bisa belajar mengasihi, entah mengasihi orang tua, mengasihi keluarga, atau bahkan mengasihi teman-teman mereka di sekolah seperti itu. Nah itu kita harus set ini. Nah terus terang ini adalah sesuatu yang saya juga baru mau pelajari juga, mau terapkan. Karena kita baru sadar, pentingnya nih pemuritan seperti ini. Jadi ya kita juga, saya rasa setuju ya. Setuju. Meng-create waktu-waktu tertentu ini untuk kita ngajari. Kita set misal dari sepanjang minggu ini, hari-hari apa saja yang kita bisa lakukan bersama. Seperti tadi kalau Ko Gunawan ngomong kalau nggak ada waktu setiap hari paling tidak ada satu kali momen itu sharing gitu loh ya cerita firman Tuhan. Dan seperti itu. Nah kami jadi ingat ya, maksudnya ngomong-ngomong waktu itu ya. Kami jadi ingat salah satu mentor kita pernah bicara mengenai waktu gitu ya. Bahwa anak-anak ini sebenarnya waktunya cuma, nggak tahu ya teman-teman sadar gak bahwa anak-anak ini cuma punya waktu 17-18 tahun bersama sama kita gitu. Bahkan mungkin mulai dari SMA mereka sudah punya teman sendiri, keluar terus main sama teman-temannya. Ya kan? Kadang-kadang kita nih orang tua pikir masih ada waktu, masih bisa. Tahu-tahu ketika nanti gitu loh. Nantilah kasih tahu firman, ntar juga tahu sendiri gitu loh. Tahu-tahu dia hilang. Iya, padahal kalau kita mungkin nggak secara sengaja nyiptain dari sekarang atau mengisi dari sekarang bahkan dari kecil kan. Yang saya dengar tuh kecil kan hati anak kan kayak kertas polos gitu kan ya. Kayak sebuah, kita anggap sebuah gudang kita isiin moral. Kita isiin firman Tuhan gitu. Dari kecil sehingga dalam waktu 18 tahun ini ya mereka at least kita sudah menanamkan firman Tuhan. Begitu ya. Itu yang menurut saya yang kita dapat. Dan somehow tuh ketika sekarang nih kita ngelihat bagaimana mereka berinteraksi dengan teman-temannya, kita baru melihat perbedaannya gitu loh. Bagaimana sikap mereka, bagaimana hubungan mereka dengan orang lain. Dan kita lihat kalau sama teman-teman yang berbeda sekali gitu loh. Walaupun mereka nggak keluarkan sehari-hari tuh apa yang kita tanam gitu ya. Berarti nggak ada kata terlambat dong ya? Iya. Kata terlambat. Bisa mulai kapan aja. Iya bisa mulai kapan aja ya. Nah, tapi lebih cepat lebih bagus dong. Betul. Pasti. Iya. Nah kira-kira boleh nggak Ko Gunawan atau Ko Abadi cerita praktikalnya pada kenyataannya sulit nggak?
Oh ya, satu sulit, satu nggak sulit ya. Ya udah saya jadi sulit aja deh. Daripada disuruh sharing gitu ya. Nah, karena mungkin kan teman-teman di sini harusnya pengen tahu kan pada kenyataannya tuh seperti apa kah. Ini mah keluarga hamba Tuhan udah pasti bisa gitu kan. Nah, tapi di balik sebuah keluarga kecil pasti mengalami satu kesulitan dan kira-kira ketika mengalami suatu kegagalan atau keberhasilan boleh diceritain nggak supaya kita semua tuh bisa belajar gitu. Iya, kalau saya biasa saran yang biasa saya lakukan itu biasanya saya kalau hari Minggu kan remaja ikut komisi remaja. Kalau yang anak-anak ikut komisi anak-anak kita umum. Nah, biasanya kami itu punya satu kebiasaan yaitu kita sharing firman yang kami dapat di setiap hari Minggu itu. Faith talk ya. Kita percakapan iman ya. Percakapan iman aja seperti biasa. Lalu biasanya kami juga mengintegrasikan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya yang saya tanyakan itu, oke, kamu dapat seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Nah, apa yang kamu lakukan? What to do next ya? What you to do next gitu. Lalu ada nggak komitmen-komitmen tertentu yang bisa kamu lakukan di kemudian hari? Nah, jadi saya biasanya nggak usah kasih pertanyaan panjang-panjang ya, Pak Badi ya. Yang nggak usah banyak-banyak maksud saya, tapi pendek, tapi langsung ke sasarannya. Nah, aku lagi mikir kalau remaja nggak mungkin panjang-panjang emang. Iya. Singkat, padat, jelas. Iya, betul. Gimana betul. belajar hari ini? Ya, gitulah. Iya. Tuhan baik, kejujuran. Pernah gak ngalamin hal itu gitu? Pernah. Jadi biasanya kalau kepada anak-anak remaja itu yang pertama kuncinya kita harus jadi teman. Iya. That's the key ya. Harus jadi teman. Kalau kita orang tua di mata mereka, kita seperti dalam tanda kutip kayak seperti satpam, penjaga ya. Mereka tidak akan membuka hati mereka. Nah, tetapi kalau misalnya kita sebagai orang tua, kita orangnya cool ya. Bukan artinya kita pergi ke klub sama-sama mereka, bukan begitu maksudnya. Tapi dalam artian teman di mana anak kita tuh bisa feel free kalau misalnya mereka share kepada kita. Atau bahkan ini salah kalau satu mereka bentuk gagal. intensional. Kalau mereka gagal juga bisa ini. Iya. Jadi kalau misalnya ada seorang anak remaja, dia menceritakan kegagalannya misalnya dalam mengerjakan tugas atau berelasi di antara teman-temannya, kita jangan memberikan satu penilaian secara langsung. Gitu. Wah, lu ternyata orangnya seperti ini ya. Nah, lu kok begitu ya? Jangan. Tapi kita biarkan anak itu berbicara dan biarkan dia sharing. Nah, dengan gitu kita menciptakan satu ruang antara papa dan anak dan relasi itu akan terbangun. Nah, ternyata dia akan berpikir seperti ini. Oh, kalau gitu lain kali saya ngomong aja sama papa mama saya. Orangnya cool juga kok. Sama orang lain. Ternyata teman-teman saya itu yang saya anggap baik di sekolah, ternyata saya sharing-sharing sama mereka. Mereka akhirnya mengkhianati saya. Papa mama saya kan enggak. Betul. Nah, kayak gitu. Iya, kadang-kadang juga sebenarnya ngomong-ngomong dengan remaja nih ya, karena konteksnya anak-anak kan udah remaja gitu ya. Mereka berpikir semuanya itu berjalan dengan baik, dengan apa adanya gitu ya. Tapi ternyata pemuritan keluarga itu bukan hanya sekedar baca firman apa segala macam, tapi kalau untuk anak-anak remaja, apalagi mereka menganggap diri mereka sudah tahu. Kayak anak-anak remaja kan pasti bilang, ya udahlah pasti emang begitu. Ya udah tahu Tuhan baik, harus jujur, harus berdoa, harus baca firman, seperti itu ya. Tapi mungkin kita lebih ngarahin kalau anak remaja itu pengennya mengalami Tuhan gitu ya, experiencing God. Jadi maksudnya kayak misalkan tadi Ko Gunawan cerita ketika anak-anak itu punya cerita yang menyenangkan ataupun menyedihkan, bagaimana kita sebagai orang tua itu merespon terhadap cerita-cerita itu gitu ya. Di dalam setiap keadaan ya tetap kita ngeliat kesetiaan Tuhan dong. Ya, dan itu dengan seperti itu maksudnya remaja juga merasa didengar. Dia juga nggak canggung kalau mau cerita ke papa mamanya, ditanggapi dengan nggak pakai judgement seperti itu ya. Dan aku rasa itu juga suatu momen sih. Momen yang kita ciptakan sehingga nanti waktu mereka dewasa, mereka berelasi, mereka juga bisa melihat tempat yang aman tadi kayak tadi Bro Gunawan bilang itu adalah ketika gue bisa mencari advice dari orang tua gue. Lalu kalau misalnya nanti anak remaja kita, misalkan nggak semua anak remaja kan mau curhat gampang ya. Gitu. Jadi anaknya kok kenapa ya? Itu tahu isi bilang anak remajanya kok bisa curhat ya, anak gua kok nggak bisa ya. Jadi gua mesti gimana gitu ya. Nah benar, itu di mana tuh masalahnya? Benar, itu suka bingung ya. Di sini ya. Nah, jadi rekan-rekan Pak Sutri sebenarnya ada beberapa cara ya.
Ya, Nah, kan kiat, berapa lah, satu kiat. aja. Ya, satu aja. Asik, kita ciptain masih ada satu lagi nanti. Jadi cara yang paling gampang itu adalah kehadiran. Ya. Ya, kehadiran. Seperti Yesus hadir kan di tengah-tengah manusia, maka warnanya berubah tuh ya hidup manusia ya. Sama ketika orang tua itu bisa hadir di setiap momen anak remaja, maka tanpa bicara pun bahasa tubuh kita sudah memberitahu. Exactly. Ya. Nah, sebagai contoh ya misalnya ya, yang gampang-gampang aja misalnya anak kita ini ada kesalahan teknis. Ya, misalnya anak kita ini dia suka main futsal misalnya. Ya kan? Sedangkan dia main futsal suka, tetapi kalau misalnya ngomong sama orang tua, sharing atau curhat dia nggak mau. Ya kita hadir pada waktu dia main futsal. Misalnya gitu ya. Ya, benar. Atau misalnya itu ya. anak kita suka lihat ikan hias misalnya. Ya kita temenin. Nah dengan begitu bahasa tubuh kita, gandengan tangan kita waktu kita berjalan dengan anak-anak remaja kita, itu ditangkap sama mereka. Iya. Nah seperti itu. Tapi momennya untuk bisa dekat itu tentunya sudah terbangun dari keseharian. Betul. Kan? Kalau misalnya Nggak hal-hal yang otomatis sepele, ya. kita nggak gubris aja, dia tentu juga nggak mau cerita. Betul. Mengalami Betul. pergumulan yang susah. Dan seperti untuk itu. mencari hal itu ya perlu proses ya. Betul, perlu Jadi, proses. Iya. Takutnya teman-teman Pak Sutri atau teman-teman yang lain, wah ini kayaknya gampang sekali dilakukan. Pas mereka coba sekali, kok gagal? Ya karena sekarang kan dunia yang serba ekspres ya. Iya. Kita sebenarnya berpikir bahwa segala sesuatu ekspres, tetapi proses itu sebenarnya nggak ekspres. Betul. Iya, gitu. Kita butuh kesabaran dan juga butuh hikmat Tuhan. Yang tadi yang di sesi 1 ya, maka berulang-ulang. Sampai kapan? Ya nantilah sampai kita berjumpa dengan Tuhan di surga. Betul. Ya, seringkali kita dengar kalimat berulang-ulang itu kalau dari curhatan ibu-ibu biasanya nih gitu ya. Udah saya kasih tahu. Berulang-ulang gitu. Kok dia nggak ngerti-ngerti, masih diingetin terus. Seringkali negatif. Berarti begitu ya. kita boleh pakai ayat ini dong. Baca. Boleh. Berulang-ulang dan berulang-ulang. Jadi kita bisa bilang sama, lihat aja tuh kan, ulangan 6 bilang kan, Tuhan aja bilang harus berulang-ulang bu, nggak apa-apa, ulang terus aja. Maka ada ulangan kan? ulang terus seperti itu. Okay. Itu juga sebenarnya ya kalau melihat teladan Tuhan Yesus ya, kan di dalam buku ini juga bercerita tentang sakramen perjamuan kudus itu. Kenapa kita lakukan berulang-ulang? Nah, itu dia. Supaya kita mengingat terus kasih setia Tuhan. Betul. Mengapa kita harus mengajar berulang-ulang? Mengingat siapakah itu? Kan dikatakan Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu kan. Nah 2 poin itu, siapakah Tuhan itu yang harus kita ajarkan berulang-ulang. Setuju. Betul. Kalau enggak kita bisa lupa, kita kan juga besok ini. Besok. Masih terima berjam dulu. Dan maksudnya di buku ini juga momen itu dipakai seperti Tuhan Yesus gitu ya. Tuhan Yesus memakai segala macam kejadian seperti janda yang memberikan persembahan yang sangat sedikit. Nah momen itu pun dipakai ketika hal itu terjadi, dia ada pengajaran yang dilakukan kepada murid-muridnya. So that's why juga sebenarnya ya kita kembali lagi dituntut gitu ya. Ya momen-momennya paling gampang lah, momen ulang tahun gitu kan, momen dia graduation, terus momen dia lomba seperti itu ya. Kehadiran kita, dibaptis, being with him, being with her itu tuh benar-benar. Ya walaupun sebenarnya gaya tubuh mereka, biasa aja. Tapi harusnya mereka merasakan gitu ya. Kehadiran orang tua itu merasa disupport dari orang tuanya itu tuh sangat besar gitu ya. Ya orang tua juga harus memilih gitu kan ya. Apakah saya mau spend waktu meeting dengan teman-teman atau saya harus pergi menemani anak saya lulus ini graduation. Itu saya rasa jadi satu pilihan momen yang penting gitu loh. Saya baru baca satu buku ya. Itu judulnya The Habits in the Household. Jadi satu kebiasaan di dalam rumah tangga. Nah, jadi saya lihat penulis buku ini dia ini orang yang sangat sibuk, suami istri. Dia punya beberapa, saya lupa ya 3 apa 4 anak ya. Anaknya masih kecil-kecil. Wah liar lah anaknya ya, seperti rumah berantakan dan sebagainya. Tetapi mereka menuliskan seperti ini. Cara perspektif orang tua Kristen itu harus berubah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa mengisi momen-momen di dalam kegiatan anak kita, mengisinya itu dengan the story of God. Iya, setuju.
Gitu. Bagus ya. Iya, jadi bagaimana kita bisa mengisi momen-momen itu dengan the story of God. Jadi kalau misalnya kita melihat anak kita yang nakal ya atau yang nggak mau dengar, bagaimana kita bisa mengimplementasikan, aplikasikan bahwa kenakalan bangsa Israel kepada Allah pada waktu itu. Betul. Nah itu bisa diceritakan sejak mereka kecil. Lalu kalau misalnya di meja kita, di rumah kita ada buah, ya ada apel lah kita katakan misalnya. Kita bisa ceritakan pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi In every moment ya. the story of God gitu loh. Kita bagaimana kita bisa isi dengan itu. Kebetulan kita ada di Kana. Nah, Boleh ceritain juga dong tentang Kana. boleh juga. Ya, kalau misalnya lagi ada air gitu ya. Nah betul. Oh ini air. Iya ada air ya. Jadi Kopi itu bukan? Jadi memang sekali lagi orang tua itu harus mendekatkan diri sama Tuhan dan rajin baca Alkitab ya, Pak Badi ya. Betul. Ya, rajin baca Alkitab dan penting kita harus baca Alkitab saat teduh. Selain saat teduh, bagaimana kita bisa melakukan self Bible study secara mandiri atau secara komsel dan lain sebagainya. Biarkan orang tua itu banyak sekali diisi oleh firman. Ya, sehingga kita dengan pertolongan Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus, maka kita akan mampu untuk mengisi itu di dalam momen-momen keluarga kita atau ritme keluarga kita. Kan kita kalau ritme keluarga kita bangun pagi, sekolah, terusnya makan siang, terusnya pulang sekolah, terusnya belajar. Nah, bagaimana tuh kita mengisi momen-momen itu? Bahkan waktu anak tidur. Mau tidur maksudnya, ada mau tidur. Bagaimana kita bisa mengisi momen itu? Kita bisa mengisinya dengan the story of God. Setuju. Nah, bisa macam-macam kita bisa isi bisa isi. Nggak usah susah-susah, isi aja misalnya dengan ke-10 hukum Allah. Iya. Ya, atau sifat-sifat Allah. Nah, bisa juga tentang kebaikan Karakter Tuhan. Allah. Karakter Allah, kasih, murah hati, lemah lembut dan seperti itu. Mungkin gini, saya berpikir ada orang tua atau keluarga itu sangat sibuk sekali. Di mana papa mamanya itu, terutama papa kalau kerja ya, kadang-kadang nggak ketemu waktunya dengan anaknya gitu loh. Papanya mungkin kerja sampai malam, anaknya udah capek, tidur lebih awal. Paginya papanya belum pergi kerja. Ini ada satu struggle juga di keluarga tertentu. Nah itu bagaimana itu? Nah, ini saya bertanya. Ya memang begini. Setiap keluarga itu ada struggle, tetapi kita jangan lupa bahwa pengorbanan itu penting. Waktu saya di Amerika, saya suami istri bekerja, tetapi ketika anak yang pertama lahir, saya minta istri berhenti bekerja. Lalu kita sadar bahwa kalau misalnya kita tinggal pilih aja yang tadi yang di sesi pertama itu loh. Kamu mau dimuridkan sama ilmu pengetahuan dunia ini atau kita orang tua yang Kristen atau yang mengisi mereka. Jadi memang plus minus ya. Plus minus dalam artian kita bagaimanapun harus ada pengorbanan. Betul. Ya, Yesus kan udah mengorbankan dirinya bagi kita kan. Nah, kalau misalnya kita selalu berpikir gini ya kan ada bercandaan misalnya. Kalau kita punya anak, kita biasa suka titip-titip ya. Tetapi kalau tas kita, tas ibu-ibu yang mahal mau nggak dititip? Enggak ya? Iya. Dan anak lebih berharga dari tas branded tuh sebenarnya ya. Betul. Nah biasanya orang yang mengorbankan karirnya untuk keluarga, saya yakin itu hidupnya tidak akan menyesal. Amin. Ya, gitu. Nggak cukup sini, nggak cukup sana. Tuhan itu akan cukupkan kok. Amin. Iya. Tapi begini mungkin ya, kita juga harus secara intensional tuh menciptakan waktu kebersamaan. Setuju. Di tengah-tengah kesibukan. Misalnya momen liburan gitu ya. Liburannya kenaikan kelas atau liburan hari-hari besar tertentu. Itu kan juga orang tua mungkin bisa dapat izin cuti gitu kan. Itu harus juga diciptakan perjalanan. Intensional juga itu ya. Dilakukan seperti itu. Bisa dengan cara itu. Bisa juga. Ya. Jadi memang sekali lagi balik kepada keluarga masing-masing. Jadi satu peraturan tidak bisa diterapkan kepada semua keluarga. Betul. Tentu pasti ada alasan tertentu kenapa papa mama harus bekerja seperti itu ya. Jadi memang sekali lagi
persekutuan di dalam komunitas pasutri itu penting. Iya. Di mana kadang-kadang kita bisa belajar ya, abadi dari teman-teman yang lain yang mungkin mempunyai pergumulan yang sama, mereka bisa sharing. Betul. Seperti itu. Oke, sepertinya kayaknya langkah-langkah praktis tuh sebenarnya banyak banget kalau mau disebutin 1 sampai 100 juga kayaknya nggak sempat. Iya, kita gitu kalau ya. mau rangkum dari awal sampai akhir juga, wah ini luar biasa. Dan kayaknya tadi disebut bahwa sebenarnya peran ini kan nggak mudah gitu ya. Kalau tadi bilang nggak mudah. Nah makanya that's why kita butuh satu yang namanya komunitas, di mana komunitas itu ada kesamaan gitu ya. Ada orang tua yang mau sama-sama berjuang untuk satu tujuan, yaitu memuridkan keluarga. Nah di gereja kita ada gak sih, Say? Ada, justru di gereja kita ada satu komunitas, yaitu komunitas pasutri, di mana teman-temannya juga bisa sharing each other, tentunya sangat close. Dari apa yang kita sharing nggak akan keluar dari grup itu, dan itu private. Tentunya kita nggak akan cerita ke orang lain, dan kita bisa saling support satu dengan yang lain. Bahkan kita seringkali kita nggak tahu nih, gimana ya caranya mendidik anak kita yang seperti ini dan begitu gitu loh. Istilahnya tadi kan Bro Gunawan bilang ini bisa mulai kapan aja gitu kan ya. Kalau anak gue udah remaja gimana nih? Nah kita di pasutri ini di GKI PIK ada seperti itu. Iya. Justru ngomong-ngomong soal komunitas pasutri ya, saya cerita sedikit tentang John Calvin nih. Ada yang kenal John Calvin ya? Siapa tuh? Nanti Google sendiri lah ya, nggak usah panjang ya. Jadi John Calvin ini kan salah satu bapak reformator ya, bapak reformasi. Jadi John Calvin itu di abad 17-18 pernah melakukan ini di kota Jenewa. Jadi dia itu mengumpulkan orang tua Kristen, lalu meminta mereka untuk juga memperhatikan anak-anak dari sahabat pasutri mereka. Misal saya ada Ko Abadi, ada Sis Inge, ya kan? Misal ada siapa? Jadi kita kenal anak-anak mereka. Orang tua rohani gitu ya. Orang tua rohani. Nah, jadi kita itu sebagai komunitas juga bisa menjadi mentor mereka. Betul, setuju. Menjaga mereka. Setuju. Nah, jadi memang komunitas pasutri itu pentingnya begitu. Jadi memperhatikan. Salah satu antar jemput ya. Benar juga. Bisa nggak bro, jemput anak gua, misalnya gitu ya. Iya. Ya macam-macam ya maksudnya. Jadi komunitas pasutri itu sangat baik. Jadi kita tuh sebagai pasutri Kristen tuh jangan tinggalkan komunitas. Dan bahkan aku merasa kita juga ada ikut di satu komunitas juga ya. Dan itu merupakan satu yang tadi Bro Gunawan bilang tuh bagaimana kita saling memperhatikan dan ada 5 orang ini nih. Jadi 7 ya kira-kira tadi ya. Suami istri. 7. Jadi satu remaja disarankan memiliki 7 orang tua rohani. Papa mamanya sendiri, mentor gereja, mentor kelompok kecil mereka. Dan juga ada 3 orang tua lain yang bisa memperhatikan remaja kita. Wah banyak tuh. Abadi gimana tuh? Banyak juga ya? Banyak. 7 itu angka sempurna itu. Iya. Akhirnya anak-anak juga bisa tahu bahwa orang tua saya juga ada bergaul dengan orang tua yang punya visi yang sama, value yang sama. Betul. Gitu loh. Dan memang ini adalah sehat ya. Jadi kalau misalnya ada 3 pasang suami istri mempunyai 3 anak remaja yang umurnya nggak beda jauh-jauh. Jadi kita bisa memberikan pesan kepada orang tua mereka dan memberikan visi yang sama. Betul. Jadi anak remajanya itu nggak lari kemana-mana. Jadi kita sebenarnya dalam satu lingkaran Kristus, dalam satu tubuh Kristus yang sama. Iya. Oke, serasanya kalau dilanjutin bisa sampai malam nih kita nih ya. Kita bisa buka 10 sesi kayaknya gitu. Kelar-kelar gitu ya. But anyway, dari tadi 3 sesi yang kita lakukan sebenarnya baik lagi ya. Kita mengundang untuk semua pendengar bisa punya buku ini gitu ya, karena buku ini sangat mudah dicerna dan juga bisa jadi dasar buat kita bagaimana orang tua itu melakukan family discipleship di rumah masing-masing seperti itu ya. Betul. Nah, mungkin closing statement dari Jeffrey. Oke, gimana? Kita mau rangkumkan semuanya ini gitu ya. Wah, intinya sih pemuritan keluarga itu nggak mudah, tapi juga nggak susah. Bagaimana hati kita mau Tuhan bentuk, ya kan ya, untuk melihat bahwa rentang waktu yang singkat 15-18 tahun anak-anak kita harus serahkan kepada Tuhan. Karena anak-anak itu adalah titipan Tuhan. Iya kan ya? Dan dia nanti akan berjalan bersama dengan Tuhan. Nah tentunya kita nggak jalan sendiri. Di gereja kita ada komunitas pasutri, kita bisa berjalan bersama-sama, bergandengan tangan, kita berjuang untuk
kemuliaan nama Tuhan. Oke, tanpa berlama-lama lagi dan tidak bosan-bosannya, jika teman-teman semua ada pertanyaan, bisa mengirimkan pertanyaan dan juga ide-ide menarik yang bisa dibahas di Tahu Isi Podcast dengan mengirimkan email ke podcast.gkipik@gmail.com. Jangan lupa untuk follow Instagram ID kita, tahuisi.podcast, dan juga bisa mendengarkan sesi ini di dalam channel YouTube GKYPik. Saya Inge. Saya Jeffrey. Tahu Isi out. See you next time.